Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Dewi Jaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Pekabaran untuk Jemaat Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Kalimat ini merupakan pekabaran untuk jemaat Laodikia, yakni suatu pekabaran di akhir zaman. Oleh karena kita sekarang hidup di akhir zaman, maka kita patut mengerti dengan sebaik-baiknya pekabaran ini. Nah, pekabaran ini lebih lanjut dituliskan dalam Wahyu 3 ayat 17. Karena menurutmu aku kaya dan bertambah dengan barang-barang dan tidak membutuhkan apa-apa dan tidak tahu bahwa engkau celaka dan sengsara dan miskin dan buta dan telanjang. Buku Faith and Works halaman 83 dan 84 lebih lanjut menuliskan sebagai berikut. Di sini diwakili orang-orang yang bangga memiliki pengetahuan dan keuntungan kehidupan rohani. Tetapi mereka tidak menanggapi berkat-berkat yang tidak layak yang telah diberikan Allah kepada mereka. Justru mereka itu penuh dengan jiwa pemberontak, tidak tahu berterima kasih dan melupakan Tuhan. Namun Tuhan tetap saja memperlakukan mereka sebagai seorang ayah yang penuh kasih, rela memaafkan anak yang tidak tahu berterima kasih kepadanya. Mereka telah menolak kasih karunia-Nya, menyalahgunakan hak-hak istimewanya, meremehkan kesempatannya, dan merasa puas dalam keadaannya yang tidak merasa bersyukur, yang menyedihkan. Formalisme yang hampa dan ketidaktulusan yang munafik. Dengan kesombongan orang-orang Farisi, mereka telah menyombongkan diri mereka sendiri sampai dikatakan tentang mereka, engkau berkata aku kaya dan bertambah banyak dengan barang-barang yang tidak kekurangan apa-apa. Lihat dalam Wahyu 3 ayat 17. Bukankah Tuhan Yesus telah mengirimkan pesan demi pesan, teguran, peringatan, permohonan kepada orang-orang yang merasa puas akan dirinya sendiri ini? Bukankah nasihat-nasihatnya telah dihina dan ditolak? Bukankah utusan-utusannya yang diutus diperlakukan dengan cemoohan dan perkataan mereka diterima sebagai cerita kosong? Kristus melihat apa yang tidak dilihat manusia. Ia melihat dosa-dosa yang jika tidak disesali akan menghabiskan kesabaran Allah yang panjang sabar itu. Kristus tidak dapat mengambil nama mereka yang puas dengan diri mereka sendiri atas swasembadanya. Dia tidak dapat mendesak orang-orang yang merasa tidak membutuhkan bantuannya, yang mengaku tahu dan memiliki segalanya. Adalah sangat penting bagi kita masing-masing untuk mengenal keadaan diri kita sendiri. Bila kita tidak mengenal akan kebutuhan kita, bagaimana kita dapat menyadari akan keperluan kita kepada Yesus? Kiranya kita mempunyai kepekaan kepada suara Roh Kudus agar kita dapat mengenal akan keadaan diri kita sendiri, serta menyadari kebutuhan kita akan Yesus setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.